Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil Kak Eva, dengar dia panggil Kak Hendra, juga dia panggil Kak Fani. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ayo adik-adik berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan senyum yang termanis. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah panggil Kak Lina, Tuhan Yesus sudah panggil Kak Eva tuh. Tuhan Yesus sudah panggil Kak Hendra, juga Kak Fani yang upload video ini. Jadi Tuhan Yesus sudah panggil kita semua, sudah panggil adik-adik, sehingga kita semua ada di sini untuk bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 6 Agustus 2023. Dengan penuh sukacita kita mau berbakti kepada Tuhan bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memanggil kami semua yang tidak bisa pergi ke gereja untuk bersekolah minggu, untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online ini. Berkati kami supaya kami boleh menaikkan pujian dengan sukacita. Terlebih lagi kami mau mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Berkati kami semua Tuhan supaya sukacita, cinta Tuhan hadir di dalam kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memanggil semua anak-anaknya untuk datang beribadah. Ada yang badannya kecil, ada yang badannya besar seperti Kak Lina, ada yang tinggi besar seperti Kak Hendra, dan ada yang mungil seperti Kak Fani. Karena itu semuanya dipanggil oleh Tuhan. Yuk adik-adik kita naikkan pujian Big or Small, Short and Tall. Semuanya dicinta oleh Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan
Apa sih yang nggak bisa? Semua pasti bisa. Semua pasti dimampukan. On small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 ye. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 ye. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama dengan Kak Eva dengan tema Tuhan mendengar. Tuhan mendengar apa? Pasti mendengar doa anak-anak ya. Tapi seperti apa ceritanya? Nah, adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan dari Kak Eva. Mempersiapkan hati kita semuanya. Kita naikkan pujian. Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku. 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 Tuhan dengar doaku. Doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja. Doaku sederhana. Tuhan dengar doaku. 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 Tuhan dengar doaku. Doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja. Doaku sederhana. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Eva hari ini. Adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, kita mau minta Tuhan untuk pimpin kita semua. Kita mau bicara pada Tuhan ya. Masih ingat tidak? Teleponnya Tuhan berapa ya? Ya, 555.
20. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah pimpin ibadah kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, berkati Kak Eva yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini judulnya Tuhan mendengar. Nanti adik-adik setelah ibadah ini boleh minta mama papa membacakannya. Ada di Alkitab, ada di kitab Kejadian 18 ayat yang ke-20 sampai Kejadian 19 ayat yang ke-28. Kak Eva mau tanya, siapa yang di sini punya teman? Wah, banyak ya, semua punya teman ya. Siapa yang di sini suka bercerita pada temannya? Suka ngobrol? Iya. Nah, hari ini Kak Eva mau cerita tentang seorang bapak. Seorang bapak namanya Bapak Abraham. Bapak Abraham ini dia punya teman. Temannya siapa ya? Dia sangat sering bercerita pada temannya ini. Kalau dia susah, kalau dia senang, dia selalu bercerita. Siapa ya? Ya, Tuhan Allah. Pada suatu hari adik-adik, Tuhan Allah berbicara kepada Abraham. Dia kasih tahu, Abraham, aku akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena kota ini orangnya jahat-jahat. Mereka semua sudah tidak mengikuti perintah Tuhan lagi. Karena itu aku akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora ini. Tapi adik-adik, Abraham, dia ingat di Sodom dan Gomora itu ada keponakannya namanya Lot. Terus dia bilang, Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang yang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau sekiranya ada 50 orang yang benar di sana? Aku tidak akan memusnahkan kota itu. Bagaimana kalau 45 orang benar di sana? Aku tidak akan memusnahkan. Jangan murka Tuhan, kalau hanya 40 orang yang benar. Aku tidak akan memusnahkan. Sekali lagi Tuhan, kalau hanya 30 orang benar. Aku tidak akan memusnahkan karena yang 30 itu. Sesungguhnya Tuhan, aku terlalu berani. Bagaimana kalau ada 20 orang benar? Aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Sekali lagi Tuhan, bagaimana kalau didapati 10 orang benar di sana? Aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. lalu Tuhan pergi meninggalkan Abraham. Adik-adik, akhirnya suatu hari sampailah 2 malaikat ke kota Sodom dan Gomora. Sampai di sana dia bertemu dengan siapa tadi? Keponakannya Bapak Abraham yang baik? Iya, Bapak Lot. Dia ketemu Bapak Lot dan dia bilang, kamu harus meninggalkan kota ini cepat-cepat karena aku akan menghancurkan kota ini. Tuhan akan menghancurkan kota ini. Lalu adik-adik, Bapak Lot dia cepat-cepat memberitahukan kepada
dua orang calon menantunya, calon suami anaknya. Tapi dua orang ini tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Bapak Lot. Mereka pikir, Bapak Lot bercanda. Masa kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan? Dia nggak mau ikut. Dan akhirnya Bapak Lot, istrinya, dan dua anaknya yang perempuan, mereka disuruh untuk pergi, dan dia harus pergi lari dari tempat Sodom dan Gomora menuju ke gunung. Tapi kata Bapak Lot, aduh kalau aku ke gunung-gunung itu jauh, lebih baik di sana ada kota yang kecil, kota Zoar namanya. Kalau begitu aku mau ke sana aja, tapi jangan kau hancurkan kota Zoar itu. Tuhan bilang, ya kalian boleh ke sana dan aku tidak akan menghancurkan kota Zoar. Lalu adik-adik, akhirnya Bapak Lot, istrinya, dan anaknya pergi meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Dan ketika mereka sampai ke kota Zoar, betul, kota Sodom dan Gomora oleh Tuhan dihancurkan. Karena apa adik-adik? Iya, karena tidak ada 10 orang baik di sana. Hanya ada berapa orang baik di sana? Iya, hanya ada 4 orang. Tidak ada 10. Karena itu Tuhan hancurkan. Tapi adik-adik, Tuhan tetap menyelamatkan orang baik. Walaupun hanya ada 4 orang, dia diselamatkan. Lot dan keluarganya diselamatkan. Adik-adik, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar permintaan, permohonan Bapak Abraham untuk menyelamatkan orang-orang baik. Nah, sekarang kita juga anak-anak Tuhan, kalau kita mau minta sesuatu pada Tuhan, kita bicara pada Tuhan. Gimana caranya? Ya betul, dengan berdoa. Tadi berapa nomor telepon Tuhan? 5510. Ya, kita ingat, kita mau berdoa 5510. Kita berdoa pada Tuhan, minta apa saja. Kalau itu baik, pasti Tuhan akan kabulkan. Dan Tuhan selalu ingin kita semua datang kepada Dia, memohon, minta sesuatu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Adik-adik semuanya mau minta pada Tuhan? Ya, kalau adik-adik ada yang sakit, adik-adik ada yang kalau di sekolah nggak ngerti kalau gurunya lagi ajarin, kalau ada adik-adik yang kesusahan, adik-adik boleh minta pada Tuhan, karena Tuhan Maha mendengar. Tuhan mendengar. Oke, semuanya siap, semuanya untuk menjadi anak-anak yang baik, yang selalu minta pada Tuhan? Ya, kalau begitu kita mau sama-sama berdoa. 5510. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan yang selalu melihat kebaikan kami. Dan Tuhan yang selalu menyelamatkan orang-orang baik, orang-orang benar. Tuhan tolong kami supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh dan taat pada perintah Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh selalu datang kepadamu untuk meminta dan memohon. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang mau mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menguatkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau belajar ayat hafalan dari Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Kakak ulangi ya. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doaku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo adik-adik hitung dari sejak tadi pagi adik-adik bangun sampai sekarang ikut kebaktian sekolah minggu nih. Berkat Tuhan apa aja sih yang sudah adik-adik dapatkan? Coba, ayo sebutkan. Iya, betul. Berkat bisa bernafas. Terus, iya, pinter. Berkat karena badannya sehat. Oh, berkat makan. Pinter. Semua itu adalah berkat Tuhan. Dan pagi ini juga sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau kalau minggu depan adik-adik pergi sekolah minggu, dibawa amplopnya, masukkan dalam kantong persembahan. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh ikut sekolah minggu online pada pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami juga boleh mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima ya Tuhan persembahan kami karena kami memberikannya dengan tulus dan penuh sukacita. Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga kami, supaya Tuhan memberkati ayah dan ibu kami, kakak dan adik dan keluarga besar kami, supaya di dalam keluarga besar kami selalu ada cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Terima kasih kalau kami sudah boleh bersekolah dengan baik. Terima kasih untuk ibu bapak guru yang sudah mengajar kami. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran ekstra supaya mereka boleh mengajar kami dengan penuh sukacita, supaya kami boleh mempersiapkan masa depan kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, supaya semua gereja yang ada boleh bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Presiden Jokowi dan seluruh stafnya, menteri dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, supaya semuanya boleh bekerja sama dengan baik, membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, adil dan sejahtera. Dan kami juga berterima kasih kalau Tuhan memberkati Bina Warga
melalui Kak Hendra sebagai direktur, dan kami juga mengucap syukur untuk kebaktian sekolah minggu yang boleh dilakukan setiap minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang terus boleh melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eva dengan tema Tuhan mendengar. Mendengar apa adik-adik? Ingat nggak? Tuhan mendengar siapa yang berdoa? Pinter Abraham. Adik-adik menyimak dengan baik. Tapi kok Tuhan cuma dengar ya? Tuhan nggak kabulkan? Kenapa Tuhan tidak kabulkan permintaan Abraham? Karena Abraham berkata, kalau ada 10 orang baik di kota Sodom, maka Tuhan jangan hancurkan kota Sodom dan Gomora. Tapi adik-adik tahu berapa orang yang baik di kota Sodom dan Gomora? Ada berapa orang? Coba kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lot dan keluarga. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hai, jadi tiang garam. Marilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hai, jadi tiang garam. Iya, betul adik-adik. Jadi awalnya sih ada 4 orang yang diselamatkan, yaitu ada Lot, ada istrinya, dan 2 anak perempuannya. Tetapi ketika mereka sedang berlari untuk menyelamatkan diri, istri Lot lupa, dia ingat akan hartanya. Maka dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Sehingga dari 4 orang menjadi 3 orang saja yang diselamatkan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya Tuhan mendengar setiap doa yang disampaikan. Dan doa yang disampaikan oleh adik-adik juga didengar oleh Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Enggak cuman harus masuk ke dalam kamar, atau pas lagi doa makan, atau lagi di sekolah minggu. Tidak ya adik-adik, kita bisa berdoa di mana saja. Karena Allah mendengar setiap doa yang kita sampaikan dengan hati yang tulus. Yuk adik-adik, kita menutup kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amanah
percaya. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarlah panggilan Tuhan bahwa kita semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sekalipun kita masih kecil. Akhirnya, Kak Lina, Kak Eva, Kak Hendra, Kak Fani, semuanya mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!